Nah, sekarang tokoh ini sangat menarik ini. Amr bin As. Beliau ini anaknya seorang yang kafir dan ahli neraka sebetulnya. As bin Wa'il, orang yang sangat jahat terhadap Nabi Muhammad, provokatornya. Tapi Amr bin As anaknya sangat cerdas dan nanti masuk Islam. Dia disebutnya itu Dahiyatul Arab, seorang jenius dari Arab. Usianya lebih muda dari Nabi Muhammad 13 tahun kira-kira. Kapasitasnya apa saja? Jenius, cerdik, diplomatis, visioner, ahli strategi. Mampu mengkalkulasi dengan sangat teliti. Dan juga dia mampu memimpin perang ya, seorang panglima militer yang hati-hati setiap langkahnya itu. Loyal dan profesional dalam pekerjaannya. Nanti kita lihat kontribusinya apa saja sama-sama. Beliau masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Ini berbarengan dengan Khalid bin Walid. Nanti kita lihat kontribusinya apa saja sama-sama. Beliau masuk Islam, ahli strategi. Mampu mengkalkulasi dengan sangat teliti. Dan juga dia mampu memimpin perang ya, seorang panglima militer yang hati-hati setiap langkahnya itu. Loyal dan profesional dalam pekerjaannya. Nanti kita lihat kontribusinya apa saja sama-sama. Beliau masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Ini berbarengan dengan Khalid bin Walid. Ketemu di tengah jalan dalam perjalanan menuju Madinah. Setelah dia masuk Islam, beberapa bulan ketika dia mu'alaf, langsung dikasih amanah oleh Nabi Muhammad sebagai panglima perang dalam perang Zatus Salasil. Yang di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Dahsyat kan? Mu'alaf gitu baru masuk Islam sudah jadi panglima perang. Karena dia punya kemampuan militer, kemampuan leadership yang luar biasa. Lalu setelah umat Islam jaya di berbagai daerah, Amr bin As ini ditugaskan ke Oman dan Bahrain dan mengislamkan dua teritori ini. Bahkan menjadi gubernurnya. Rasulullah menunjuk Amr bin As sebagai gubernur Oman dan Bahrain. Ketika Rasulullah wafat, beliau ditarik lagi, lalu dipercaya lagi sebagai pemimpin berbagai ekspedisi. Di zaman Umar bin Khattab, sahabat-sahabat, Amr bin As ini mendapatkan tugas untuk menaklukkan Palestina, dan dialah yang menaklukkan Palestina, bahkan yang membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Anda bayangkan nih, bagaimana kontribusinya Amr bin As bagi Palestina dan bagi Mesir. Di zaman Umar bin Khattab, setelah beliau menaklukkan Mesir, beliau ditunjuk oleh Umar menjadi gubernur. Anda tahu siapa Umar dalam pemerintahan, dalam memimpin? Siapapun yang punya kesalahan, cacat, prosedural, ataupun akhlak apalagi, pecat langsung. Walaupun ringan kesalahannya. Itu Umar bin Khattab sangat tegas. Karena beliau punya keyakinan, siapapun yang salah di dalam pemerintahannya, dia akan dihisab di akhirat. Amr bin As, Anda tahu, selama bertahun-tahun menjadi gubernur di zaman Umar, dia nggak dipecat. Artinya apa? Dia profesional, dia jujur. Terlalu banyak fitnah tentang Amr bin As dalam literatur keislaman itu. Karena banyak yang membencinya, banyak musuh-musuh politiknya. Tapi Anda perlu melihat Amr bin As seorang yang ikhlas, yang jujur. Amr bin As itu. Dan Amr bin As ini setelah zaman Umar menjadi gubernur lagi di zaman Utsman bin Affan. Terus menjadi orang kepercayaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai akhir hayatnya dan meninggal di Mesir. Kuburannya ada di Fustat. Mesir pertama yang berdiri di Mesir namanya Mesir Amr bin As. Saya pernah ke sana berkali-kali, bahkan angkatan saya dulu di Al-Azhar, angkatan 2007 disebutnya angkatan Amr bin As. Kita menamai angkatan kita angkatan Amr bin As. Yang Amr bin As ini, kalau kita mengkalkulasi semua pahala orang Palestina, orang Oman, orang Bahrain, orang Mesir, seluruh pahala Al-Azhar University, ulama-ulama Al-Azhar,
termasuk ulama-ulama yang lahir zaman dulu sampai detik ini, sampai hari kiamat, seluruh pahalanya mengalir ke Amr bin As. Itulah kontribusinya. Belum di Palestina. Kita menganggap pejuang-pejuang Palestina sekarang berpahala gede, enggak. Amr bin As lebih gede dari mereka semua. Kenapa? Pahala semua mujahid Allah duplikasi dan Allah transfer ke Amr bin As. Itu kontribusi unggulan semua. Jadi Anda tinggal memilih. Kalau Anda ingin memberikan dampak besar, maka bikinlah karya yang gede, yang lintas generasi, yang masih terasa sampai detik ini. Itulah Amr bin As sama sahabat. Lalu tokoh lain. Tokoh ini mungkin jarang dikenal oleh kita. Namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dia salah satu kepala suku dari kabilah di Yaman. Kabilah Yaman ini kabilah yang sangat besar, banyak kabilah-kabilahnya. Dan dia masuk Islam, setelah itu mendakwahi kaumnya. Cuman ilmunya terbatas. Ingat ya, kapasitas kurang, dampak juga kecil. Kapasitas tidak terlalu mapan, dampak pun tidak terlalu terasa oleh jamaah. Akhirnya dia gagal dakwahnya. Tapi ini ada satu yang menarik. Ketika dia gagal dakwah, yang dia lakukan adalah belajar. Bukan mengeluh, bukan nyalahin umat. Saya itu udah ngajarin, tapi umat itu sekarang ahli maksiat, memang nih generasi ini memang tidak peduli dengan dakwah. Mereka itu memang tidak menghargai lagi nilai-nilai keislaman, dasar generasi. Nah, yang kayak gitu camen artinya sama-sama. Orang yang gagal dalam strateginya, dalam dakwahnya, yang dia lakukan adalah upgrade kapasitas sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ketemu lagi dengan Nabi Muhammad dan mengeluhkan tentang cara-cara dia yang kurang. Ya Rasulullah, saya masih belum tahu gimana caranya. Ajari saya. Diajari oleh Nabi Muhammad berbagai strategi. Lalu dia pulang lagi ke kampungnya, ke suku Daus, dan kali ini dia berhasil mengislamkan 70 keluarga dari suku Daus. Biasa aja kan, mungkin kawan-kawan masih melihat, ya emang kenapa masih banyak lebih besar dari itu kok angkanya. Tapi ini berbeda. Di antara 70 keluarga itu ada satu orang anak muda yang diislamkan atas izin Allah berkat dakwahnya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Namanya Abu Hurairah. Sekarang Anda tahu namanya kan? Abu Hurairah inilah yang menjadi periwayat hadis paling banyak di antara seluruh sahabat Rasulullah. Hadis sahih bersumber dari beliau, banyak sekali meriwayatkan, koleksinya itu sangat melimpah, hafalannya seperti audio recorder, dan seluruh pahala Abu Hurairah suku Daus, dan kali ini dia berhasil mengislamkan 70 keluarga dari suku Daus. Biasa aja kan, mungkin kawan-kawan masih melihat, ya emang kenapa masih banyak lebih besar dari itu kok angkanya. Tapi ini berbeda. Di antara 70 keluarga itu ada satu orang anak muda yang diislamkan atas izin Allah berkat dakwahnya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Namanya Abu Hurairah. Sekarang Anda tahu namanya kan? Abu Hurairah inilah yang menjadi periwayat hadis paling banyak di antara seluruh sahabat Rasulullah. Hadis sahih bersumber dari beliau, banyak sekali meriwayatkan, koleksinya itu sangat melimpah, hafalannya seperti audio recorder, dan seluruh pahala Abu Hurairah, seluruh pahala ulama hadis, seluruh pahala ilmu sunnah sampai hari kiamat akan Allah transfer ke Abu Hurairah dan akan Allah transfer ke Tufail bin Amr ad-Dawsi yang mendakwahi Abu Hurairah. Kita semua tahu Imam Bukhari, kita semua tahu nama Abu Hurairah, tapi kita tidak mengenal mungkin nama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, pahala tidak salah alamat, tidak salah kalkulasi. Catatan amal soleh, catatan kontribusi Tufail bin Amr ad-Dawsi jauh lebih besar dibanding seluruh ulama hadis, seluruh ulama fikih, seluruh ulama-ulama yang mengkaji sunnah Rasulullah SAW, seluruh ulama sirah, karena semuanya bersumber dari Abu Hurairah yang notabene hasil dakwah Tufail bin Amr ad-Dawsi. Apalagi sekarang yang masih kurang soal motivasi sobat-sobat. Kalau kita masih belum mau merumuskan sebuah kontribusi besar, kita udah belajar kemarin. Pahala kita yang terlalu sedikit, amal kita yang terlalu cetek, cemen, usia kita yang terlalu pendek, dosa kita yang terlalu banyak. Saatnya kita memikirkan tema-tema besar seperti ini. Nah, sekarang saya mempresentasikan tokoh-tokoh hebat ini agar kita mulai berpikir besar. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita rangkum, para sahabat Rasulullah SAW itu memulai kehidupannya dari kesederhanaan, lalu mengakhirinya dengan kemuliaan, keagungan, dan kontribusi peradaban. Seperti itulah yang namanya pertumbuhan, growth. Tidak penting Anda memulai dari mana, tidak penting Anda memulai
dari keluarga yang seperti apa, dengan pendidikan yang sederhana sekalipun, uang yang terbatas, yang lebih penting lagi adalah Anda maju terus di depan semua tantangan. Rezeki Allah terlalu luas untuk kita abaikan. Cari rezeki-rezeki itu, cari peluang-peluang itu. Kesempatan kan tidak datang 2 kali omong kosong. Kesempatan datang puluhan, ribuan kali. Kalau nggak ada, cari sampai ketemu. Kesempatan selalu ada sama-sama. Hanya orang-orang yang terlalu malas mencoba yang mengatakan saya nggak punya kesempatan. Kesempatan selalu ada sama-sama. Jadi mulailah kejar mimpi-mimpi besar Anda. Terlalu banyak tokoh-tokoh yang bisa itu. Cari peluang-peluang itu. Maju terus di depan semua tantangan. Gak penting Anda memulai dari mana. Tidak penting Anda memulai dari keluarga yang seperti apa. Dengan pendidik, memulai kehidupannya dari kesederhanaan. Lalu mengakhirinya dengan kemuliaan, keagungan, dan kontribusi peradaban. Seperti itulah yang namanya pertumbuhan. Growth. Gak penting Anda memulai dari mana. Tidak penting Anda memulai dari keluarga yang seperti apa, dengan pendidikan yang sederhana sekalipun, uang yang terbatas, yang lebih penting lagi adalah Anda maju terus di depan semua tantangan. Rezeki Allah terlalu luas untuk tidak penting Anda memulai dari keluarga yang seperti apa, dengan pendidikan yang sederhana sekalipun, uang yang terbatas, yang lebih penting lagi adalah Anda maju terus di depan semua tantangan. Rezeki Allah terlalu luas untuk kita abaikan. Cari rezeki-rezeki itu, cari peluang-peluang itu. Kesempatan kan tidak datang 2 kali omong kosong. Kesempatan datang puluhan, ribuan kali. Kalau nggak ada, cari sampai ketemu. Kesempatan selalu ada sama-sama. Hanya orang-orang yang terlalu malas mencoba yang mengatakan saya nggak punya kesempatan. Kesempatan selalu ada sama-sama. Jadi mulailah kejar mimpi-mimpi besar Anda. Terlalu banyak tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kita. Itu baru satu poin tentang sahabat Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya dalam poin pertama ini, bab pertama, semakin Islam direnungi, semakin Islam didalami, semakin Islam dikuasai, semakin potensi akan melesat, bertumbuh, dan berakselerasi. Begitu kawan-kawan semua. Jadi mulailah kejar mimpi-mimpi besar Anda. Terlalu banyak tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kita. Itu baru satu poin tentang sahabat Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya dalam poin pertama ini, bab pertama, semakin Islam direnungi, semakin Islam didalami, semakin Islam dikuasai, semakin potensi akan melesat, bertumbuh, dan berakselerasi. Begitu kawan-kawan semua. Insya Allah ya, kita lanjutkan ke bab kedua tentang orang-orang yang luar biasa dan memulai dari starting point yang sangat sederhana. Itu di bab 2 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.